Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'du. Bapak Wakil Rektor AIKA, Dr. Lesparjiman MAG yang kami hormati, Gurunda Ustadz Dr. Oman Fathur Rahman, Masya Allah, sejak dari saya di Mu'alimin sampai di UIN, sampai di sama-sama di sebuah perguruan tinggi entah berentah. Saya pernah tersasar di sebuah perguruan tinggi cukup lama bersama beliau, dan sampai hari akhir beliau adalah tetap guru saya. Maka saya terus terang, tadi semangatnya 45, sekarang menjadi semangatnya 35. Turun. Beliau adalah tetap guru. Mohon izin Ustadz Oman. Jadi saya teringat ketika beberapa waktu yang lalu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan Baitul Arqam untuk para rektor, wakil rektor, dan dekan. Yang hadir sekaligus BPH. Dan pada saat materi manhaj tarjih, Ustadz Profesor Dr. Samsul Anwar adalah peserta yang paling depan. Oh, Pak, jadi bisa dibayangkan betapa pemateri saat itu. Saya tanya setelah selesai itu, gimana rasanya menjelaskan manhaj tarjih Muhammadiyah di depan Profesor Dr. Samsul Anwar? Jauh lebih berat ketimbang ujian disertasi. Beliau nggak tanya, cuma senyum-senyum aja gitu loh. Cuma begitu tanya mungkin pingsan gitu. Jadi tampaknya seperti saya hari ini. Tapi insya Allah saya tadi langsung menyebut la haula wala quwata illa billah. Cuma tidak saya lanjutkan dengan sumum bukmun. Saya enggak gitu. Baik, Bapak serta Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Islam, dan mudah-mudahan kekuatan iman yang dilengkapi dengan berkumpulnya kita di Jamiah Universitas Ahmad Dahlan, lalu juga di Muhammadiyah. Mudah-mudahan sebagaimana tujuan preambul dari muqaddimah anggaran dasar kita, ini semuanya akan menghantarkan kita ke pintu gerbang surga Jannatun Naim. Ya, kan akhirnya hanya itu. Jadi persyarikatan ini bertugas untuk menghantarkan kita ke pintu gerbangnya saja. Nah, selanjutnya terserah kepada kita, mau masuk atau mau balik. Jadi kalau ke surga kan hak prerogatifnya Allah, tetapi upaya kita sampai di depan pintu gerbang itu adalah upaya kita. Dan mudah-mudahan setelah nanti sampai di pintu gerbang surga Jannatun Naim, dengan rahmat Allah kita akan reuni di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan syahadat itu kita telah mempersaksikan bahwa kita menjadi pengikutnya dan rela apa yang beliau sabdakan dan contohkan itu kita upayakan secara maksimal dalam kehidupan kita, termasuk kita merespon kondisi dan situasi kekinian. Sebagai muslim dengan risalah kemajuannya tentu tidak bersifat menunggu, tetapi kita menjadi muslim yang proaktif. Saya kira ini menjadi garis persyarikatan. Nah, selanjutnya sebagaimana janji saya tadi,
eh, saya agak curiga kenapa dia menjelaskan arti nama saya. Ternyata dia catat pada saat saya memberikan dan mengenalkan diri di depan kelas si Ahda ya, Yazida. Bahwa arti ikhwan ahada itu adalah teman satu-satunya yang saat itu saya ceritakan bahwa bapak dan ibu setelah nikah cukup lama tidak punya keturunan, dan ketika saya lahir maknanya ikhwan itu teman, ahada itu sesungguhnya lahir di bulan Ahad, di hari Ahad, tapi juga memang yang diharapkan. Kenapa? Karena bapak memang juga modelnya tidak pernah di rumah, termasuk laki-laki panggilan, Pak. Waduh, Pak. Setiapnya. Jadi itu kondisi sampai sekarang di umur 80, ayah saya kemana-mana masih nyupir sendiri, dapat dikdasmen di PDM Klaten, sekaligus Madiah Tulung di bawah Gunung Merbabu, ya, Cokro Tulung. Jadi pada saat ibu saya itu memberi nasihat atau memberikan masukan, ya mbok sudah sepuh, lalu hampir sama dengan apa yang disampaikan Kiai Jadalan, jangan jadi setan. Coba istri yang sudah menemani sekian lama itu digitukan, saya kok madeg loh, ibu diarani setan. Bisa jadi setan itu masuk setiap saat karena minal jinnati. Iya, kata ibu langsung di stop, jangan jadi setan. Pokoknya kalau saya tahu persis, kalau tidak malam dan tidak hujan, maka bapak saya undangan itu tidak pernah minta dijemput. Dan saya melihat ini luar biasa. Buya Syafi'i itu saya sampai malu ketika beliau menjadi bagian dari tim pembangunan madrasah pasca gempa. Kami menawarkan, Buya, kalau rapat atau kalau undangan apapun, insya Allah ingin menyiapkan satu driver tingkat calling. Apa yang terjadi? Jawaban Buya, Bapak Ibu, selama saya masih bisa, saya tidak akan telepon. Dan sambil ditendang itu roda ban, ini masih bisa menemani saya, gitu ya. Itu Buya Syafi'i Ma'arif. Dan itu mengesan bagi kita. Wah, kalau kemudian anak-anak muda tanpa semangat, apalagi dosen ini, saya kira wajahnya wajah enggak ada yang 37 Pak Warek ini ya, semua 27. Apalagi Pak Dekan itu dari dulu seperti itu, sejak di UIN itu. Iya, luar biasa. Ya, saya kira ini inspirasi. Baik, Yazid nanti dilanjutkan di luar. Iya, ya, saya mohon maaf, mau saya lanjutkan di luar tuh karena kan nanyakan kabar anak saya. Saya ya terus kemudian agak-agak siap-siap begini ya, coba. Nanti kalau saya kasih tahu anak saya di sini fakultas kedokteran, wah dicari itu nanti. Untung enggak saya kasih tahu ya. Baik, jadi anak saya yang kembar itu di sini, derek titip Pak Warik dan bawa Pak dosen, barangkali nanti berkesempatan untuk ngajar anak saya di fakultas kedokteran sekarang semester 6 kalau enggak keliru. Ya. Ini sama putranya Pak Dekan, seangkatan dengan Mbak Biba ya, Mbak Biba. Jadi akrab banget itu dengan Mbak Biba itu. Yang satu lagi kembar yang lain itu di UIN. Jadi ketika saya putar-putar anak saya ini ke fakultas mana, maka UAD tidak termasuk yang saya kunjungi. Ya, silahkan pilih di mana. Pokoknya saya fakultas kedokteran UAD. Loh, saya nggak ngajak kamu ke sana kok terus pilih saya ke sana. Iya. Nah, memang dari kecil dia bilang saya di waktu tes oleh dokter Jun itu saya agak mulai meraba. Nah, saya jawabannya, kenapa kamu milih dokter?
Saya ingin kalau Bapak Ibu nanti sudah sepuh, sayalah orang yang merawat pertamanya. Itu yang menjadikan saya ini Allahu Akbar. Saya kira bakti kita yang paling tinggi selain Allah, di bawah Allah kan kepada orang tua. Lalu saya tanya anak saya yang cita-citanya di UIN, lah kamu kemana, masuk ke PUTM atau ke UIN? Saya di UIN, Ustaz. Kenapa? Saya ingin mewarisi kitab ayah ini. Ya Allah, ini mudah-mudahan nggak salah doa saya ya. Yazid, tolong sampai di situ saja ya. Murid berani garap Ustadz, ya Ustadz lebih berkuasa. Baik, waktu kita nggak banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan sinyal kepada kita, dan informasi ini saya kira penting kita cermati. Ada dalam surat Al-Hajj di ayat 34, dan nanti Allah jawab dengan ayat yang ke-35. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang menarik itu adalah Allah menggunakan diksi mukhbit di akhir ayat itu. Jadi kalau kita mengenal muslim itu dari kata Islam, muslim. Mukmin dari kata iman gitu ya. Jadi mukmin itu orangnya, fa'ilnya gitu. Kemudian kalau orang yang takwa itu muttaqin. Ihsan lalu menjadi muhsin. Yang agak jarang kita dengar ini kan mukhbitin. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Kata Allah, falahu aslimu, maka hanya kepadanya lah aslimu, hendaknya kita sekalian. Kata Allah, mukhatabnya antum, aslimu berislam, berserah diri. Lah ditutup dengan kalimat yang menarik, wa basyiril mukhbitin. Ini agak jarang, mukhbit itu apa gitu ya. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbit. Lalu ikhbat itu apa? Jadi Allah kemudian semacam retoris pertanyaan itu dijawab dalam ayat yang ke-35. Saya ingin membuat penasaran Bapak Wakil Rektor. Ini akan kita jelaskan karena Pak Rektor tadi sudah pamit segera pengen tindak. Saya tidak ingin Pak Rektor tersandera, dan agar beliau nanti penasaran sehingga lain waktu diundang lagi. Monggo Pak Rektor menawi badhe tindak. Monggo menawi mboten nanti ndak. Tamunya ada di sini kok nanti. Oh, ya monggo. Nah, jadi di ayat 35 itu Allah kemudian memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan mukhbit, yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum. Lalu yang ketiga, wal muqimis shalah, dan yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi mukhbit itu 4 ciri ini yang dijelaskan di dalam Al-Hajj ayat 34 dan 35. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar itu memberikan penjelasan agak menarik tentang mukhbit ini, yaitu orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh, orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Lalu ada penjelasan dalam kitab tafsir itu dengan keterpanggilan kita pada saat haji. Maka panggilan haji itu lalu disambut dengan kata dan kalimat yang amat sangat luar biasa. Karena Allah itu memanggil kita kan 3 kali saja ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah ketika azan. Itu panggilan Allah untuk kita. Yang kedua pada saat haji. Ini panggilan.
Jadi kalau orang yang merespon maka dia yang akan segera datang. Azan juga begitu. Dan yang terakhir adalah panggilan yang ditandai pada saat subuh lalu diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu panggilan ketiga saya kira. Panggilan pertama, kedua itu kita kembali dengan izinnya. Tapi panggilan ketiga saya kira kita berlanjut. Yang menarik dalam panggilan haji itu kan jawaban kita adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Artinya ketundukan, kepatuhan tanpa banyak pertanyaan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, inilah wajahku, inilah dosa-dosaku, ini kekuranganku, ini aku apa adanya ya Allah. Aku penuhi panggilanmu itu dengan totalitas. Nah, Mukhbit menurut beliau, mufassir ini logikanya ke arah ini. Ada yang menarik menurut saya, yang kata ini agak jarang kita dengar, tetapi saya merasakan luar biasa. Ada tuntutan kita menjadi tunduk, khusyuk, tawadhu berkaitan dengan soal perintah Allah, informasi Allah dalam hal ini. Tadi kalau kita lihat dzukirallahu wajilat qulubuhum, kekhusyukan. As-Sa'di mengatakan wajilat qulubuhum itu bagaimana kita khusyuk, fokus begitu. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Yang ketiga muqimis shalah, tetapi Allah juga tidak meninggalkan aspek infak. Ini kan menarik ya, ternyata mukhbit itu tidak hanya transendental kaitannya, tapi perintah Allah berkaitan dengan soal kemanusiaan, Bapak Ibu. Nah, dari sini kemudian nanti kita coba Bapak Ibu kaitkan dengan kepribadian Muhammadiyah. Karena tadi sang pembawa acara itu mengatakan fit and property, sekarang saya ingin mencoba beliau dulu. Pak Dekan tolong kalau nggak lolos catatan. Ini kepribadian Muhammadiyah ini kan. Ini Mas Yazid, jangan nyontek. Nyari Google. Coba kepribadian Muhammadiyah itu diputuskan pada muktamar yang keberapa? Loh ini fit and proper test loh ini. Kalau betul saya akan sedikit buka ini. Oke, terima kasih Ustaz. Kepribadian Muhammadiyah diputuskan pada muktamar saja. Iya. Jadi Faqih Utsman tahun 1960 beliau diminta oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, Hofstur of Muhammadiyah, untuk memberikan pembekalan kepada pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di aula Madrasah Muallimin Muhammadiyah saat itu. Beliau kumpulkan atau PP mengumpulkan, Faqih Utsman kemudian diundang untuk menyampaikan. Makalah itu judulnya singkat, apa hakikat Muhammadiyah. Ini menjadi respon atas surat keputusan presiden pertama tahun 1960 yang membubarkan Masyumi. Kemudian teman-teman kita para tokoh-tokoh Masyumi ini lalu memasuki persyarikatan Muhammadiyah dan membawa atmosfer politiknya dalam mengurus Muhammadiyah. Nah, kondisi ini tidak menjadikan Muhammadiyah adem ayem, karena kemudian atmosfer dan suasana kebatinannya lalu menjadi semacam ada ke arah politisnya. Nah, Faqih Utsman menyampaikan hakikat tentang Muhammadiyah itu apa, dan itu menarik. Tampaknya kemudian oleh pimpinan pusat Muhammadiyah saat itu dipanggillah Faqih Utsman dan diminta untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan konsep pembinaan itu dengan para pakar yang saat itu
Di antaranya adalah Usman Ibrahim, kemudian ada Pak Jindar Tamimi ya, kemudian Jarnawi, kemudian ada Wardan Diponingrat dan seterusnya. Nah, saya sangat merasa beruntung dan bersyukur saya pernah menjadi murid langsung di antara sekian banyak tim yang merumuskan kepribadian Muhammadiyah, yaitu Allahu yarham Bapak Jindar Tamimi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wabdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa qih fitnatal qabri wa adzaban nar. Beliau ngajar saya kurang lebih sekitar 4 tahun dengan 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah kemuhammadiyahan dan yang kedua adalah tafsir. Yang dipakai beliau menggunakan tafsir yang sangat singkat, tafsir Jalalain, tapi dijelaskan dengan Al-Muyassar. Tafsir itu dipegang kemudian dibacakan, lalu kita diminta satu-satu membaca di depan itu. Nah, kepribadian Muhammadiyah ini menarik saya kira untuk kemudian kita tarik benang merah ayat yang tadi kita atur G3435 Al-Hajj tadi pada aspek dasar amal usaha Muhammadiyah. Jadi materi kepribadian Muhammadiyah itu di samping hakikat Muhammadiyah sebagai bagian pertama, kemudian dasar amal usaha Muhammadiyah, lalu di bagian terakhir adalah sifat-sifat Muhammadiyah yang jumlahnya 10 itu. Yang menarik adalah dasar amal usaha Muhammadiyah itu persis seperti dalam 6 paragraf muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama sifatnya sangat fundamental berkait dengan soal hidup manusia itu berdasarkan tauhid. Lah kan ini mukhbit yang pertama, wa ilahukum ilahu wahid. Saya tidak paham ya bagaimana Muhammadiyah dan para tokoh itu punya chemistry yang begitu kuat dengan Al-Quran. Coba bapak-bapak ibu-ibu kalau kita kaji tentang MKCH, kepribadian, muqaddimah, itu semua itu kalau dikaitkan dengan ayat itu multidimensi. Banyak ayat ketika kita kaji itu bisa kemudian dikaitkan dengan materi-materi ideologi konsep ini. Saya membagi ideologi Muhammadiyah itu dalam 3. Nah, ideologi konseptual, ideologi strategi, dan ideologi implementasi. Nah, ideologi konsep seperti kepribadian, MKCH, muqaddimah anggaran dasar, termasuk saya memasukkan 7 falsafah dan pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan serta 17 kelompok ayat Al-Quran menurut beliau. Ini semua konsep-konsep yang amat sangat luar biasa kalau kita gali. Saya kira bukan hanya benang ya, kalau benang merah itu mudah putus itu. Ini dadung merah mungkin ya. Jadi luar biasa. Nah, kembali kepada dasar amal usaha Muhammadiyah yang nanti sesungguhnya ini menggerakkan kita. Pada poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu kewajiban. Muhammadiyah berani menggunakan diksi kewajiban. Padahal kita ngerti bahwa sang pembuat hukum itu kan Allah, Rasul gitu kan. Tetapi Muhammadiyah berijtihad menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam adalah kewajiban yang merupakan ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Jadi kata kuncinya ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan, Bapak Ibu. Ketika kita beramal dimanapun, karena di sini dasar amal usaha, maka poin ketiga ini menjadi salah satu di antara sesuatu yang menjadi dasar. Mas Yazid yang kedua tes and propertinya. Atau mungkin yang lain Bapak. Menurut saya ada 3 ini
Kalau saya nggak berani, beliau dokter. Saya mohon doanya segera selesai dokter saya ini, ya Allah. Biasanya kan apologis, banyak kegiatan terus nggak selesai. Wah, mohon doanya Bapak Ibu ya, ini dalam waktu dekat ini bisa segera di ACC sama promotor. Nah, ini sebagai ibadah kepada Allah. Konteksnya bahwa amal usaha itu dinamakan amal dulu baru usaha. Maka memang tidak ada sisa hasil amal, kan nggak ada. Yang adalah sisa hasil ya bolehlah itu dikit-dikit. Maka itu nomor 2 Ustaz Ridwan. Iya, jangan lupakan itu. Jangan majelis ekonomi. Jadi yang kedua gitu ya. Tapi yang pertama itu amal, Pak. Jadi beramal ini yang pertama menjadi landasan. Maka ketika kita beramal itu yang mestinya nyah-nyoh, nggak berpikir waktu, kita berdagang dengan Gusti Allah kok. Lah, beramal artinya kita sedang berinteraksi, berdagang dan apa bahasanya? Ya berniaga kepada Allah, itu kan beramal. Nah, dan hasilnya tijaratan lan tabur kan gitu kira-kira, yang mengalir terus itu. Nah, saya kira UAD, ya saya punya pengalaman bagus dengan UAD ini, nanti kita sedikit sampaikan. Ini bagian dari amal di mana kita beribadah, mohon maaf, dan sekaligus kalau ada usahanya ya kita bisa terima. Tapi kadang-kadang orang itu terbalik, yang didahulukan sisa hasil usahanya, amalnya ya sak tekane dan sak penae. Nah, ini persoalan. Maka kemudian dikatakan amal usaha, kita diminta untuk beramal dulu, niat kita beramal. Kalau ada hasil usahanya ya pastilah saya kira tidak akan zalim Muhammadiyah ini. Nah, jadi UAD ini luar biasa, satu di antara sekian ribu amal usaha. Tapi pengalaman yang amat sangat bagus yang sering kita dengar ya, saya kira saya juga punya mahasiswa begitu, anak Brebes, dan sekarang masih sering kontak. Dan anak ini adalah anak NU Teles. Anak NU Teles itu ya pokoknya bapak ibu NU, lingkungannya NU bingit. Saya ngajar ke Muhammadiyahan beberapa waktu yang lalu, tapi karena harus di PKO yang 26 jam, saya kira di PKO itu jam 12, Ustaz ini ada keluarga pasien komplain Ustaz. Ya terus ya karena akhirnya disadari ya beramal dulu itu tadi, jadi ya sudah bismillah. Terus gimana? Ini pokoknya macam-macam, meninggal di Gunung Kidul di ambulan kita. Protes. Yes. Gimana caranya? Saya harus ke Gunung Kidul? Enggak, laporan saja. Alhamdulillah gitu. Habis innalillah terus alhamdulillah. Seperti itu. Nah, satu ketika setelah selesai semester satu semester saya memberikan mata kuliah ke Muhammadiyahan ini, anak ini datang itu, Ustaz saya mau matur boleh? Oh boleh. Ada apa? Saya mohon maaf, saya itu selama ini merasa ada yang tertutupi dan ditutupi informasi tentang Muhammadiyah itu. Sekarang saya baru terbuka Ustaz. Alhamdulillah sudah bertobat, saya bilang gitu ya. Loh maksudnya gimana? Enggak, teruskan. Nah, karena selama ini saya diberikan dan mendapatkan informasi tentang Muhammadiyah itu tidak seperti yang saya lihat dan yang dijelaskan Ustaz. Bahkan memang dulu ketika saya pamit ke Jogja itu nggak boleh. Boleh kamu ke Jogja, asal jangan di Universitas Muhammadiyah. Enggak, saya di UAD. Ya, boleh itu. Karena Mbah Dahlan itu seperguruan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Silahkan sana daftar di UAD. Jadi itu ternyata nyata Bapak Ibu. Iya, nggih, monggo. Ya, silahkan Bapak Sekretaris BWN. Baca di situ. Ya. Karena sekretaris saya bela lah begitu kira. Nah,
Kita lanjut. Akhirnya ini beliau ini anak ini kos di UIN ke sana, mondok di An-Nur, pondok pesantren An-Nur. Itu pondoknya orang NU betul gitu. Di kiri jalan itu saya dulu waktu mahasiswa masih kadang ke sana karena teman-teman banyak di sana dan ngelanyah ke moco kitabnya itu Pak Dekan. Nah, karena kalau sudah Mutamima, Izi, kemudian kitab-kitab Safinatul iya itu kan kita belajarnya ke sana ngelancar ke. Nah, pondoknya di sana. Saya sekarang banyak dimusuhi Ustaz. Dimusuhi apa? Ya teman-teman, bukan artinya debat kita ini debat karena mereka juga tampaknya perlu pencerahan tentang Muhammadiyah itu harus betul-betul dijelaskan. Nah, ketika pulang liburan begitu balik ke sini dia izin untuk mengakses IMM. Saya berikan nomor ketua IMM di situ. Silahkan hubungi ini. Silahkan. Saya bilang ingat pesan A.R. Farudin. Jangan tergesa-gesa kamu masuk Muhammadiyah. Pahami aja dulu. Nah, saya bilang sama adik-adik IMM siapa waktu itu agak lupa. Tolong ini orang mu'alaf Muhammadiyah. Dikawal, diberi penjelasan yang tepat terhadap Muhammadiyah. Jangan dipaksa masuk, saya bilang gitu. Oh ya Ustaz, alhamdulillah Bapak sekalian, saya mendengar 3 bulan setelah masuk IMM keluar dari pesantren yang di sana itu. Iya, jadi keluar dan membawa S2 juga di sini di kemarin ekonomi kalau dulu di mana ekonomi IMM di situ. Nah, memang singkat cerita ada namanya saya lupa itu. Kita perlu terus kembali kepada persoalan awal. Jadi poin ketiga dari dasar amal usaha itu menjadi kewajiban kita kepada Allah yang merupakan ibadah. Lah ibadah ini menurut himpunan putusan tarjih, kalau saya tanyakan kepada Mas Yazid lagi nanti tidak kelamaan gitu ya. Karena saya yakin belum tahu. Al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallahi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal irsyadat wan nahya wa amila bihi ma adina bihi syari'. Oh ya nau'ani. Jadi ibadah itu adalah proses kita mentakorubkan diri kepada Allah dengan cara mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, wa amila ma adzina bihi syari', melakukan apa yang diizinkan oleh Allah. Itulah petunjuk-petunjuk di dalam Al-Qur'an. Ada yang petunjuk itu ke arah kebaikan, ada yang berupa cerita di mana kita harus menggalinya dan mengambil intinya boleh apa tidak kita contoh gitu ya. Nah, ini memang harus kita lakukan, kita eksplor sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya. Nah, pembagian ibadah ini kan ada 2. Yang pertama adalah ammah dan khossah. Nah, Muhammadiyah telah berijtihad. Kedudukan ammah dan khossah ini adalah sesuatu yang tidak boleh diunggulkan dan satu dan ditinggalkan yang lain. Atau soal prioritas iya, tetapi kalau kemudian meninggalkan yang lain dan kemudian hanya memperhatikan satu sisi, maka bukanlah yang dimaksud ibadah dalam perspektif Muhammadiyah. Maka kemudian bagi Muhammadiyah memahami dakwah itu tidak sekedar di belakang podium, tidak sekedar orasi ilmiah, tetapi bagaimana kita berdakwah melalui berbagai pilar yang sudah betul-betul diputuskan. Ada 3 pilar yang kita paham. Pertama adalah schooling, yang kedua ada feeding, lalu schooling dan healing. Feeding saya kira ini menjadi tonggak bersejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teologi Al-Ma'unnya.
kemudian sekuling mengikuti hal itu karena kemudian kiai membuat ruangan makannya menjadi ruang kelas. Lalu healing di tahun 1923 bersama Kiai Suja mewujudkan PKO Muhammadiyah Yogyakarta sebagai induk dari rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Jadi kira-kira kan hanya 10-11 tahun sejak Muhammadiyah berdiri, pilar pertama feeding berjalan, sekuling berjalan, lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan aspek kesehatannya. Di tanggal 15 Februari 1923 dalam kondisi yang tidak sehat dan tidak fit betul, karena seminggu setelah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. 15 ditambah seminggu kan 23, 22 atau 23 Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Artinya apa? Jadi di Muhammadiyah itu sak kesele, sak temeke, sak sampainya Israel menjemput nyawa kita. Nek ya kemudian di kasare sakma mati ini. Itu saya kira di Muhammadiyah konsep ibadahnya seperti itu. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, ini nggak bisa hanya di UAD, hanya di AUM saja. Akar kita adalah tempat tinggal kita. Nggak bisa bermuhammadiyah kok saat hanya masuk di kantor. Jam 7 di kantor ya inilah saya Muhammadiyah. Begitu jam 2 Muhammadino. Kan repot. Mending kalau Muhammadino. Bisa jadi sampai ketika di AUM saja masih isyhadu bi annana minan nahdhiyin, minas salafiyin, dan itu nyata karena saya punya data Bapak Ibu. Di amal usaha kita buat link untuk kemudian mengisi, dari sekian ratus pegawai kita itu menyatakan satu aktif, sangat aktif di persyarikatan, ingin aktif, belum aktif, dan yang terakhir tidak ingin aktif. Ada yang sudah makan, sudah dihidupi melalui lantaran amal usaha kita 20 tahun lebih, itu tega mengatakan saya tidak ingin aktif di Muhammadiyah. Oh, di sini ada Pak? Belum ada datanya. Kalau begitu lebih baik tidak usah didata ya, tidak usah ketahuan. Data itu nyata, real. Saya sampaikan kepada BPH, Bapak BPH terkejut, siapa orang ini? Ya kita punya data, sekian 1% dari jumlah itu Pak. 1, 2, 3, 4 sekian itu merah otomatis menyatakan tidak ingin aktif di Muhammadiyah. Lalu kita telisik saja, Bapak Ibu, ini dulu gimana? Iya Ustadz, sudah diberi hadiah umroh melalui SCM, dicabut. Lah kita nggak punya biaya umroh yang diberikan kepada pegawai selain kepada SCM, ya tidak bisa. Bapak Ibu, kira-kira keputusannya apa? Pegawai kita itu, pegawai ini, mohon maaf, tidak umroh. SCM sudah gratis Pak, sudah saatnya mendapatkan, nggak umroh. Coba, itu kan ideologinya sudah mendarah daging, luar biasa. Nah kalau sudah seperti ini, amal usaha kita memang yang perlu direfresh. Tetapi sekali lagi kembali Bapak Ibu, saya katakan kalau kemudian di amal usaha kita ada yang seperti ini, maka kita tidak banyak berharap amal usaha kita itu menjadi khair, menjadi unggul, menjadi CEO, menjadi center of excellence-nya Muhammadiyah. Nah, kita menyitir apa yang disampaikan oleh Prof. Haidar Nasir bahwa ke depan Muhammadiyah itu harus memperbanyak CEO, center of excellence, pusat-pusat keunggulan. Dan saya kira OAD proses sekaligus quantum to be excellent-nya sudah sangat terasa dan terlihat. Maka kemudian aspek-aspek yang lain Bapak Ibu sekalian.
Orang yang seperti ini mana mungkin untuk bisa diajak menjadi khair ummah itu. Menurut perspektif dan manhaj kita tentunya. Karena kata khair itu kan baik dengan 3 kandungan makna yang kita coba nanti Ustadz Oman mohon ayahanda guru kita, kalau soleh itu juga baik, khair juga baik gitu kan. Soleh itu baik dengan makna benar dan benar dan tepat. Kalau albir itu baik, konteksnya adalah taat, sami'na wa ata'na, maka ada kata albirru manit birrul walidai. Tetapi khair itu memang maknanya 3. Pak Dahlan Rais menyampaikan juga, pertama adalah selektif. Untuk menjadi baik ya harus diseleksi. Ketika Bapak Ibu untuk merekrut dosen tentu ada fit and kalau nggak ngerti putusan kepribadian Muhammadiyah Muktamar keberapa itu dipertanyakan. Kedua, ini kan seleksi, artinya seleksi. Mohon maaf dulu, yang uji ke Muhammadiyah siapa? Sesungguhnya dia juga bisa membalas. Dulu guru ke Muhammadiyahnya Ustadz, gitu dia bilang. Tapi tolong saya dahului ya. Nah, jangan ditanyakan loh ya. Durhaka kamu nanti kalau ditanya. Saya akan menjawab, sudah saya ajarkan, dia saja yang lupa, begitu kan? Mana ada guru kalah? Nggak ada guru kalah. Nah, Bapak Ibu, yang kedua setelah seleksi adalah komparatif. Jadi memang harus dibanding-bandingkan. Saya sangat tidak setuju itu lagunya wong koyong ini kok dibanding-banding ke itu. Loh, Qur'annya jelas loh Pak, fastabikul. Untuk kebaikan kan kita harus berlomba, membandingkan, memilih atlet. Lah kok malah jadi dibanding-banding ke itu, menentang Quran itu. Rene wani gelut itu saya. Enggak ya. Artinya Bapak sekalian, kan itu khair. Lalu terakhir memang kompetisi. Ya, untuk menjadi unggul kan harus dikompetisikan. Saya kira ini logis kan. Seleksi, komparasi dan kompetisi. Ketika ini semua lulus, maka hasilnya khair. Coba kalau kita kemudian dalam fikih, Bapak mesti langsung lebih mafhum. Al-buyu, babul buyu ada sebelum ada transaksi dan akad, ada jeda di mana kita diberi khiyar. Itu kan khair, kesempatan kita untuk lanjut atau menunda dalam rangka mendapatkan sesuatu yang terbaik dari akad itu. Kalau kemudian kita melakukan transaksi, dua-duanya mendapatkan sesuatu yang maksimal. Nah, kalau kemudian kata istikharah, saya tidak tahu kita ini dulu pernah enggak melakukan istikharah terhadap pilihan istri kita. Ya Zid, kamu melakukan enggak? Oh, 10 kali atau langsung tabrak langsung ya? Enggak, mudah-mudahan. Istikharah itu kan jelas. Wazannya istaf wala yastaf ailu, kan istikharah artinya permintaan supaya kita mendapatkan atau dipilihkan yang terbaik. Banyaklah kemudian akses atau derivat dari kata khair itu mengandung makna selektif, komparatif, dan kompetitif. Lah, Muhammadiyah punya arah ke sana umat ini. Jamiah ini, jamaahnya ini menjadi center of excellence. Ini yang diharapkan betul. Tetapi saya untuk mengakhiri ini Bapak Ibu sekalian, Kiai Profesor Dr. Kiai Sa'ad PP Muhammadiyah yang membidangi Majelis Tabligh kemarin memberikan wejangan ke kami. Ini ada Dr. Arkom juga hadir. Beliau menyampaikan sekarang Muhammadiyah itu harus juga konsen untuk merekrut jamaah. Jadi kuantitasnya juga harus diperhatikan. Betul. Daya tawar politik kita ini rendah. Ini kan yang baru viral, pemilu ditunda ya. Pemilu ditunda dan pengadilan Jakarta sudah memutuskan. Kan mohon maaf, PN ya, Pengadilan Negeri memutuskan untuk ditunda. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu
pimpinan persyarikatan kita kan menyampaikan kepada pemerintah, jangankan untuk menunda pemilu, berpikir untuk menunda pemilu saja sebaiknya tidak ada. Ini persyarikatan kita begitu. Tapi tiba-tiba sekarang keluar seperti itu. Kalau orang yang punya sense terhadap Muhammadiyah, faham terhadap Muhammadiyah, rasanya di sini ini miris. Aduh, ya Allah. Kita otokritik, kok kayak nggak punya daya tawar. Tetapi sekali lagi Muhammadiyah dengan dinginnya dan dengan santunnya di bawah kepemimpinan Ustaz Haidar dan Bapak kita ini, mari kita betul-betul berdoa. Efeknya terlalu berisiko, Pak. Jadi ketika Muhammadiyah memutuskan untuk pemilu itu sesuai aturan, kan tentu pertimbangannya sudah banyak hal. Saya kira sudah melewati Bayani, Burhani dan Irfani gitu ya, Ustaz. Karena beliau tarjih itu saya juga nggak boleh main-main di sini, apalagi Ustadz Oman. Nah, kajian politiknya sudah dilakukan saya kira, dan cara menyampaikan sudah menggunakan Irfani lah, tidak kemudian di blow up lalu kemudian demo pemilu, enggak, Muhammadiyah santun. Tetapi tetap saja itu, nah Bapak Ibu sekalian, tentu kita sebagai akademisi sekaligus menjadi insan Muhammadiyah, meskipun kita ini di state yang tertinggi dalam dunia pendidikan, tetapi menjadi warga Muhammadiyah di kampung adalah teladan sesuai dengan, mohon maaf, kepribadian Muhammadiyah yang keenam. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dilaksanakan dengan penuh keteladanan, dan itu keteladanan itu tidak hanya pada saat kita berkarir di Muhammadiyah, tetapi kita menjadi warga Muhammadiyah di kampung masing-masing. Ya, kalau sudah jadi pimpinan kok sholat jamaahnya dipertanyakan, itu sangat amat tidak pantas. Ya, jadi ini pribadi. Tetapi kemudian pada saat kita bicara jamiah atau persyarikatan, maka tentu kita menjadi motor, meski kemudian tidak harus menjadi pimpinan. Bahkan kami di Taman Tirto Selatan, di sana itu Masya Allah Pak, pengurusnya PP dan wilayah itu tinggal di sana semua. Ya, jadi kalau pengajian ranting, ya kita menjadi mustami. Ya, Pak Dokter menjadi mustami, ya Pak pimpin Pak kita juga begitu. Nah, mari kita reuni katanya begitu ya, menjadi anggota pimpinan ranting. Bapak Ibu sekalian, saya kira seperti itu jugalah kita mencoba untuk mengelola amal usaha, bukan usaha untuk beramal, bukan usaha untuk beramal, tapi beramal yang kemudian menghasilkan usaha. Saya kira itu, saya nanti tidak ditukani karena tentu ada kewajiban yang lain. Nasrum minallah wa fathun qarib, karena pengajian tidak ada pertanyaan. Iya, karena di situ tidak kajian. Kalau kajian kita buka ya, tapi kalau pengajian harus hati-hati. Kan ngaji saja. Oh, enggak ada istilahnya, enggak undangan kepada saya pengajian. Ya, jadi saya berhak menentukan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.